Pemirsa, wacana kenaikan gaji kepala daerah dibahas di tengah maraknya operasi tangkap tangan pada kepala daerah. Akankah kemudian kenaikan gaji ini berpengaruh pada kinerja para kepala daerah sekaligus juga menurunkan keterlibatan kepala daerah dalam sejumlah kasus korupsi? Dan kita akan membahasnya bersama dengan Bahtera Banong, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan Zaidur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore, Mbak Nisrina. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama kami, dan saya pertama mau ke Pak Bahtera terlebih dahulu. Pak Bahtera, apa sebetulnya yang menjadi perhatian dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan hal ini, dan apa yang menjadi usulan DPR menanggapi wacana ini? Pak Bahtera? Remunerasi. Iya, halo. Baik, silakan lanjutkan. Sudah aman, ya, Pak? Kalau kita lihat memang berkenaan dengan remunerasi ini kan terkait soal kepala daerah kan kita melihatnya bahwa memang harus ada perubahan, karena kalau kita lihat ya kan ini sudah hampir 26 tahun tidak pernah ada perubahan, sementara di suatu sisi beban kerja para kepala daerah kita juga makin bertambah bebannya. Di sisi lain juga kan yang mengatur soal keuangan kepala daerah ini, pasal 75 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pejabat negara berhak memperoleh hak keuangan, protokol, dan meliputi gaji pokok dan tunjangan mereka. Nah, sementara itu dari sisi implementasi, kita lihat dari PP nomor 59 tahun 2000 tentang perubahan atas PP nomor 9 tahun 90 sampai saat ini memang kita lihat yang berkenaan dengan PP ini, begitupun PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan daerah dan keputusan Presiden tahun 2001 tentang tunjangan jabatan kepala daerah, memang kita lihat sangat rendah ya. Bayangkan saja misalnya gubernur itu ya, kalau pasal 2 PP nomor 59 ini hanya 3 juta, kemudian wakil gubernur 2.400.000, bupati itu kurang lebih sekitar 2.100.000, wakil bupati 1.800.000. Nah, sementara di pasal 4-nya PP nomor 109 tahun 2000, besaran gubernur itu hanya 5.400.000 per bulan. Terus kemudian wakil gubernur itu hanya 4.300.000, kemudian bupati itu kurang lebih 4.300.000, wakil bupati hanya 3.200. Tapi tentu kan ini ada juga tunjangan-tunjangan lain yang berkaitan dengan istilahnya biaya penunjang operasional. Nah, kalau biaya penunjang operasional ini memang kita lihat ini kan berbeda-beda setiap daerah tergantung fiskal mereka atau penerimaan PAD-nya. Nah, inilah yang coba kita rumuskan berdasarkan aspirasi daripada teman-teman baik itu APKASI, begitupun Asosiasi Para Wali Kota dan wakil kepala daerah seluruh Indonesia datang ke Komisi 2 menyampaikan bahwa tentu yang setiap tahunnya beban kerja mereka tidak berbanding lurus dengan gaji dan tunjangannya. Ini yang kemudian kita coba cari ya solusinya, alternatifnya dengan Kementerian Dalam Negeri, tetapi dengan catatan bahwa itu harus dibarengi klaster-klaster, karena kan setiap daerah kan fiskalnya kan berbeda-beda. Jadi terus kemudian tentu juga kalau misalnya pada akhirnya kita pengen melakukan remunerasi terhadap gaji dan tunjangan kepala daerah ini juga harus dibarengi dengan kinerja yang baik terhadap wilayahnya masing-masing. Jadi itu semua yang akan kita cari regulasinya, sehingga mungkin memang dengan peraturan yang sudah sangat lama ini tidak pernah ada perubahan terkait dengan remunerasi kepala daerah ini, maka kita coba cari alternatif, dan memang kadang-kadang berbeda, Mbak. Ada daerah yang PAD-nya sangat tinggi, terus kemudian daerah-daerah PAD-nya yang rendah. Itu kan berbeda juga pendapatan kepala daerahnya. Nah, ini kan tidak disamaratakan. Nah, kita pengen agar ke depan, karena beban kerja para kepala daerah ini makin banyak, tentu harus ditunjang dengan juga operasional yang memadai dan secukupnya, tentu dengan juga mempertimbangkan fiskal di daerah masing-masing.
Baik, jadi artinya beban kerja ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kemudian melakukan revisi terkait dengan aturan gaji kepala daerah. Oke, saya berikutnya mau ke Mas Zaidur. Bagaimana kemudian Anda melihat adanya rencana revisi aturan gaji kepala daerah yang sudah berlaku sekitar 26 tahun ini di tengah banyaknya OTT KPK terhadap sejumlah kepala daerah. Apakah memang ini sudah relevan untuk disesuaikan? Dan menurut Anda dengan adanya hal ini, apakah benar-benar bisa untuk mencegah tindak korupsi di kepala daerah begitu? Ya, Mbak Nisrina, saya pro kesejahteraan. Ketika ada usulan untuk memperbaiki atau menyesuaikan tunjangan kepala daerah atau penghasilan secara keseluruhan, saya bukan menolak. Namun demikian ada beberapa catatan. Yang pertama, ini kan kepala daerah juga punya berbagai insentif yang menjadi komponen penghasilan. Misalnya insentif penarikan pajak daerah itu ada. Jadi setiap keberhasilan menarik pajak di daerah itu ada insentif bagi kepala daerah. Ada jenis juga berbagai penghasilan misalnya karena kedinasan. Nah, itu semua perlu untuk dihitung ulang untuk kemudian diketahui sekarang berapa THP, take home pay dari kepala daerah setiap bulannya. Betul. Kalau memang dirasa belum setara dengan jabatan yang sekelas atau sejenis, silakan untuk dapat disesuaikan. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa penghasilan kepala daerah itu tidak hanya sebagaimana yang diatur di dalam PP 59 2000 gitu ya. Masih ada juga yang tadi yang saya sebut adalah yang cukup besar, itu terkait dengan insentif pajak ya di PP 68. Juga ada juga untuk operasional ya. Operasional kepala daerah itu juga relatif besar, yaitu BPO, biaya penunjang operasional. Nah, silakan untuk pemerintah menghitung ulang itu semua, kemudian sampaikan kepada rakyat berapa rata-rata take home pay dari kepala daerah. Kalau penghasilan pokoknya dan juga tunjangannya mungkin memang sangat perlu untuk disesuaikan. Tetapi ketika kemudian ditambah dengan insentif pajaknya, itu kemudian akan menjadi relatif besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk menghindari terjadinya korupsi? Maka kita akan cek. Ya, untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, itu membutuhkan angka hingga 30 miliar rata-rata. Satu kepala daerah terpilih, itu menurut riset di UGM, itu membutuhkan modal 30 miliar. Kalau mau untuk menutup agar break even point, agar impas, maka berarti per bulan kepala daerah itu perlu berpenghasilan 500 juta rupiah. Pertanyaannya, pejabat negara mana yang penghasilannya 500 juta rupiah? Tidak ada. Nah, maka kita harus cek lagi, apa yang menjadi penyebab high cost politik sampai seorang calon kepala daerah terpilih itu membutuhkan uang 30 miliar untuk bisa terpilih. Nah, ada dua sebab. Yang pertama adalah tingginya biaya tidak sah berupa kandidasi buying, membeli parpol pengusul. Yang kedua adalah vote buying, membeli pemilih dalam bentuk serangan fajar. Itu komponen yang jauh lebih besar. Yang kedua memang ada bentuk-bentuk pengeluaran sah yang itu misalnya kampanye dalam bentuk mengumpulkan massa dalam bentuk pertemuan-pertemuan akbar, yang itu sebenarnya tidak produktif untuk menyampaikan visi dan misi, lebih kepada show of force atau bentuk-bentuk hiburan. Ini perlu untuk ditinjau ulang. Jadi saya ingin mengatakan bahwa oke, silakan disesuaikan, tetapi jangan lupa untuk selesaikan problem high cost politiknya. Dan yang ketiga adalah, Mbak Nisrina, adalah mengenai tata kelola pemerintah di daerah yang sangat longgar sehingga mudah terjadi korupsi. Misalnya pengisian jabatan di daerah, kepala dinas, kepala badan, bahkan kepala sekolah. Itu semuanya banyak yang setor untuk menjadi pejabat di daerah. Kenapa demikian? Karena besarnya kewenangan kepala daerah. Mereka misalnya membentuk tim sel juga orang-orangnya, kemudian kepala daerah yang menentukan. Kalau tidak loyal, maka mereka akan didemosi, akan dibuang, akan tidak diberi jabatan. Ini perlu diperbaiki. Begitu juga soal pengadaan barang dan jasa. Itu dimonopoli oleh kepala daerah, diberikan kepada pengusaha-pengusaha yang selama ini mendukungnya, ataupun dijual dalam bentuk paket-paket pengadaan barang dan jasa untuk mendapatkan kickback. Ini perlu diperbaiki. Dan tumpulnya pengawasan di daerah, Mbak Nisrina, ya, bahwa DPRD itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan juga ketika ada oligarki di daerah, suami istri atau keluarga saling menjabat ya, ada yang menjabat sebagai kepala daerah, ada yang menjabat sebagai DPRD. Ketika oligarki, ketika politik dinasti itu sangat kuat di daerah, maka pengawasan itu tidak berjalan. Sehingga kalau tujuannya untuk mengurangi korupsi, maka tidak bisa hanya dengan satu hal,
benar-benar harus dalam perencanaan yang baik, kemudian itu dieksekusi dan tidak bisa dipilih-pilih mana yang harus duluan. Ini memang semuanya sangat mendesak. Tidak bisa kita setiap hari mendengar OTT kepala daerah. Kalau seperti ini terus, lama-kelamaan Indonesia tidak punya kepala daerah, Mbak Nisrina. Habis kepala daerah kita. Mbak Nisrina. Baik, dan membahas apa yang disampaikan oleh Mas Zainur, kemudian ini saya mau kembali ke Pak Batra. Pak Batra, sebelum kita membahas kembali terkait dengan kenaikan gaji, apakah kemudian DPR juga sudah menghitung total penghasilan kepala daerah saat ini, termasuk juga tadi yang disebut tunjangan, kemudian juga biaya operasional, rumah dinas, kendaraan dinas, hingga fasilitas lainnya. Apakah ini memang masih belum memadai begitu, Pak Batra? Ya, sebetulnya kan terkait soal besaran gaji dan tunjangan, selain disampaikan tadi beliau, ada juga kan istilahnya BOP. BOP ini kan biaya semacam biaya operasional ya, tapi itu kan diambil dari besaran PAD daerah masing-masing. Sementara kan setiap daerah, Mbak, tentu berbeda-beda BOP-nya dan juga terkait soal insentif pajak. Misalnya DKI dengan provinsi lain ya pasti sangat jauh jomplangnya ya kan, atau misalnya daerah-daerah yang kita anggap ada Kabupaten Badung atau Kabupaten Bandung dengan misalnya daerah-daerah yang ada di dapil saya, Sulawesi Tenggara, itu kan sangat jomplang. Nah ya, kita pengen ya memperbaiki semua regulasi ini agar desain remunerasi ini bisa juga lebih adil, lebih proporsional. Terus juga kita juga harus mengedepankan berbasis kinerja, karena saya juga secara pribadi juga menyampaikan kemarin, kalau misalnya remunerasi ini memang diperbaiki, tapi tidak boleh juga ada penyemerataan, karena nanti daerah-daerah juga sudah tidak, misalnya kepala daerahnya tidak mencari lagi alternatif-alternatif untuk peningkatan PAD, terus kemudian tidak berinovasi lagi, tidak berkreativitas lagi, sehingga mereka menganggap bahwa udahlah, karena semua besarannya sama, ya nggak usah kita ngapa-ngapain, toh sama penghasilan kita. Nah, tidak boleh juga asal atas dasar itu terus kemudian kita lakukan remunerasi. Tentu kita harus mempertimbangkan secara komprehensif, secara menyeluruh, memperhatikan juga kemampuan fiskal setiap daerah masing-masing, sehingga ada rasa keadilan antara setiap daerah ini, dan tentu juga harus sesuai dengan kemampuan daerah, dan yang kemudian yang paling penting adalah dia juga harus berbasis kinerja. Jadi ya boleh dinaikkan, tetapi juga kan harus berbasis kinerja. Bagaimana pelayanan publiknya, bagaimana pengatasan stunting di daerahnya, bagaimana pengentasan kemiskinan di daerahnya. Harus ada indikator juga yang dilakukan, sehingga tolak ukurnya juga jelas kalau kita misalnya pengen melakukan remunerasi ini. Dan saya sepakat tadi bahwa memang karena ini kan beban kerja kepala daerah kita makin banyak, makin bertambah, selama 26 tahun tidak pernah ada perubahan-perubahan terkait remunerasi ini. Ya, langkah baiknya kita pikirkan desain itu sehingga kepala daerah juga merasa bekerja itu sesuai dengan cukuplah tunjangan operasionalnya, gaji dan yang lain-lain itu, sehingga juga pada akhirnya mereka tidak mencari sumber-sumber lain karena mereka tidak merasa cukup dengan itu. Akhirnya kan yang kita saksikan hari ini banyak sekali upaya-upaya melakukan sumber-sumber lain selain tadi yang disampaikan bahwa memang biaya politik kita saat ini juga memang terlampau mahal. Nah, itu juga kita harus pikirkan ke depan supaya tidak tidak sendiri-sendiri gitu. Kita harus pikirkan mulai dari hulu sampai hilirnya, sehingga apa yang menjadi harapan publik hari ini bisa kita wujudkan. Oke, Pak Batra, dan terkait dengan skema remunerasi berbasis capaian kerja, secara umum apa kemudian indikator yang membuat seorang kepala daerah dianggap berhak untuk memperoleh kenaikan gaji, dan apakah ini hanya berlaku untuk gaji atau tunjangan ini juga akan menyesuaikan? Ya tentu dia harus berbasis kinerja ya, sementara kan indikator-indikatornya kan ada itu yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri. Makanya kemarin kami minta klaster-klasternya tuh, dan memang kan ada juga daerah-daerah, Mbak, yang memang kemampuan fiskalnya ya, jangankan untuk membiayai para pegawainya aja, memang ada daerah-daerah yang tidak sanggup, sehingga membutuhkan injek yang besar dari pemerintah pusat. Dan kalau kita lihat kemarin Pak Mendagri menyampaikan bahwa ada kurang lebih sekitar 39 atau 79 daerah yang memang tidak mampu untuk melakukan penyesuaian bahkan menggaji pegawainya aja kesulitan. Nah, ini semuanya harus kita pikirkan bersama. Jadi memang kompleks ya problemnya. Nah, tetapi memang harus kita lihat bahwa kepala daerah yang bagus-bagus ini kita harus beri reward. Dan saya lihat ya Pak Prabowo kemarin mulai berpidato terkait misalnya daerah-daerah yang misalnya bagaimana kota-kota atau kabupaten-kabupaten yang bisa kategorinya yang bisa bersih, terus kemudian bisa memperbaiki kondisi daerahnya, pelayanan publiknya juga harus ada indikatornya, sehingga itu diberi reward.
dari pemerintah pusat, dan itulah yang menjadi dasar-dasar kemudian kita juga mendorong bagaimana peningkatan remunerasi para kepala daerah kita. Baik, saya mau ke Mas Zaidur. Menurut pengamanan Anda, tadi kan disebut berkali-kali oleh Pak Bahtra bahwasannya ini untuk mencegah para kepala daerah untuk mencari sumber-sumber yang tidak seharusnya begitu, untuk mencegah perilaku korupsi. Lantas menurut Anda, Mas Zaidur, apa sebetulnya yang menjadi pemicu kepala daerah untuk korupsi sebetulnya? Ya, pemicunya tentu ada internal, ada eksternal gitu ya. Saya sih melihat karena itu tadi, high cost politik, dan yang kedua adalah tata kelola pemerintahan daerah yang sangat buruk gitu. Kalau soal penghasilan bukan berarti kita tutup mata. Kalau soal itu mau disesuaikan silakan, karena memang kita juga harus akui dari tahun 2000 sampai sekarang belum pernah ada penyesuaian ya. Di PP 59 tahun 2000 itu memang penarifannya sesuai dengan kondisi waktu itu. Tentu sekarang sudah ada inflasi misalnya, silakan untuk dapat disesuaikan. Tetapi sekali lagi itu memang harus dihitung dengan cermat. Kenapa? Karena ada komponen-komponen penghasilan yang lain. Contohnya adalah komponen insentif penarikan pajak dan retribusi daerah. Dan itu besar gitu. Nah, kalau tadi ditanyakan apa sih yang menjadi faktor utama dari korupsi kepala daerah, yang saya lihat itu dua hal itu tadi, high cost politik, dan ini memang menjadi tugas paling utama menurut saya bagi pemerintahan sekarang, bagaimana untuk memperbaiki model pemilihan kepala daerah agar tidak high cost politik. Tetapi saya tidak setuju kalau kemudian diubah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD. Tidak menyelesaikan masalah. DPRD-nya juga korup, pasti juga akan minta setoran juga, meminta pembelian suara juga gitu. Yang diperlukan adalah bagaimana menekan pengeluaran tidak sahnya kandidasi buying misalnya. Jadi vote buying misalnya. Ketika ada calon kepala daerah itu melakukan politik uang, maka harus ada diskualifikasi. Nah, selama ini diskualifikasi itu jarang sekali, bahkan hampir tidak pernah dilakukan. Ya, dan penegakan hukum tentang vote buying maupun kandidasi buying itu sangat-sangat lemah karena rumitnya hukum acara dalam tindak pidana dan pelanggaran pemilu gitu ya. Itu perlu dipikirkan betul. Nah, termasuk juga misalnya pengeluaran sah dalam bentuk rapat-rapat akbar. Perlu untuk dipikirkan, misalnya ada ide untuk rapat-rapat akbar itu ditiadakan menjadi rapat-rapat dialogis yang diadakan misalnya oleh KPU. Jadi negara juga perlu untuk memikirkan, mempertimbangkan ya, menyediakan ya ruang perdebatan publik melalui kampanye yang bermutu, yang baik, yang berkualitas, dengan juga menanggung biayanya gitu. Misalnya kan alat peraga kampanye juga gitu ya. Ada model di negara lain yang alat peraga kampanyenya itu disediakan oleh penyelenggara gitu ya, yaitu oleh KPU-nya, bukan oleh pesertanya. Kalau diselenggarakan oleh peserta sendiri, alat peraga kampanye itu ada yang jor-joran. Mereka menghabiskan uang bermiliar-miliar untuk alat peraga kampanye. Sudah begitu juga menjadi polusi visual misalnya gitu kan. Perlu dipikirkan bagaimana di dalam penyelenggaraan pemilu kada itu agar tidak high cost. Juga selain bagaimana juga harus ada diskualifikasi terhadap calon-calon yang menggunakan politik uang, saya pikir juga di sini selain pemerintah itu juga harus memikirkan, saya pikir juga ini adalah pendidikan politik kepada warga ya, agar warga itu tidak minta serangan fajar, juga menolak serangan fajar. Kalau ada calon kepala daerah, janganlah kemudian dimintai uang, dimintai barang agar kemudian untuk memilih gitu. Itu juga menjadi kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kepada rakyat agar menolak dan melawan segala macam bentuk politik uang. Nah, yang kedua itu tadi soal pengisian jabatan di daerah. Kalau Mbak Nisrina lihat, kasus-kasus terakhir itu selalu berkaitan dengan pengisian jabatan di daerah, Mbak. Kepala dinas, kepala badan, sampai kepala sekolah. Kenapa? Besarnya kewenangan kepala daerah. Kepala daerah itu membentuk tim seleksinya sendiri, kemudian tim seleksinya diisi oleh orang-orangnya, kemudian minta. Bahkan permintaan itu sampai misalnya satu buah mobil ya, yang berharga sekitar 750 juta ya untuk seorang jabatan di daerah. Bahkan sampai level kepala sekolah, itu ada yang harga untuk pengisian jabatan kepala sekolah itu ditarik sampai 150 juta. Kalau mereka ditarik, mereka kan menarik, Mbak, menarik bawahannya atau dengan menjual paket pengadaan barang dan jasa, meminta kepada para pemborong, para penyedia barang dan jasa. Ini perlu diperbaiki nih. Bagaimana misalnya KASN yang sudah dibubarkan oleh pemerintah dan DPR itu perlu dihidupkan kembali sesuai dengan perintah dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk memperbaiki seleksi pejabat di internal daerah, kepala dinas, kepala badan dan seterusnya itu agar tidak dimonopoli oleh kepala daerah, agar mengutamakan merit system dibandingkan faktor politik. Mbak Nisrina.
Baik, Mas Zainur, lantas menurut Anda apa kemudian syarat yang harus dibenahi terlebih dahulu agar nantinya revisi gaji kepala daerah nantinya bisa benar-benar berdampak pada peningkatan integritas dan juga kinerja, bukan hanya menambah beban APBN ataupun juga APBD? Ini harus transparan, Mbak Nisrina, prosesnya. Ini sekarang rakyat di bawah sedang struggling di bidang perekonomian. Ya. Ini banyak daun dan ranting kering. Jangan sampai ini kontraproduktif. Kalau ini dianggap hanya untuk memperbaiki penghasilan kepala daerah, yaitu pejabat, tetapi penghasilannya rakyatnya tidak diperhatikan, ini bisa ditentang habis-habisan oleh rakyat di situasi sekarang. Ini situasi yang sedang tidak mudah. Oleh karena itu perlu transparan. Dimulai dari transparansi penghasilan masing-masing kepala daerah di seluruh Indonesia. Jadi THP, take home pay-nya itu berapa saja dari semua sumber, tidak hanya gaji tunjangan, tidak hanya fasilitas rumah dinas, kemudian juga kendaraan, tidak hanya operasional, tidak hanya insentif pajak, tapi semua bentuk penghasilan yang diterima oleh kepala daerah itu tolong untuk dapat diperlihatkan kepada publik berapa. Nah, kemudian diperbandingkan dengan jenis jabatan yang lain. Misalnya ya, kalau misalnya kepala daerah di tingkat kabupaten kota misalnya disetarakan apakah misalnya dengan eselon 2 atau eselon 1 di kementerian misalnya, itu bisa diperbandingkan. Oke, kalau misalnya tidak sebanding karena itu adalah elected official, silakan misalnya diperbandingkan dengan DPRD daerahnya begitu ya. Itu semua bisa diperbandingkan. Jadi prosesnya adalah memperlihatkan kepada publik terlebih dahulu berapa penghasilan total yang diterima oleh kepala daerah. Yang kedua, berapa usulannya gitu ya. Tentu memang ada variabel, kan ada yang fix, ada yang variabel. Silakan untuk ditampilkan kepada publik dan dijelaskan. Kalau seperti ini maka tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, misalnya seperti itu gitu kan. Atau tidak bisa untuk memenuhi penghidupan yang layak. Tapi kalau untuk mengembalikan modal politik, tidak akan bisa, Mbak Nisrina. Tidak mungkin kita bisa memberikan gaji untuk menutup modal politiknya. Tidak mungkin kita akan membayar kepala daerah senilai 700 atau 500 juta rupiah. Mbak Nisrina. Baik, dan berikutnya saya mau ke Pak Bahtra, lantas menanggapi juga tadi pertanyaan dari Mas Zainur begitu ya. Jika memang tujuannya adalah untuk mencegah korupsi begitu ya. Apa kemudian DPR juga akan mendorong pembenahan sistem pembiayaan politik dan juga pilkada yang selama ini dinilai menjadi akar persoalan terjadinya korupsi di tingkat kepala daerah? Ya, tentu kita juga harus ya melihat berbagai perspektif ya. Banyak sekali misalnya yang harus kita benahi, terutama berkaitan dengan rekrutmen politik kita ya, baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, bahkan di tingkat pusat. Nah, ini semua sedang kita terus melakukan pembenahan, dan mudah-mudahan nanti juga di RUU Pemilu ini juga kita bisa masukkan terkait apa yang menjadi usulan Mas Zainur tadi soal bagaimana misalnya penindakan yang harus dilakukan kalau ada pilkada ataupun pemilihan-pemilihan, yang apalagi soal tadi money politik itu, terus kemudian membutuhkan biaya yang besar sehingga itu juga bisa mempengaruhi pada saat misalnya menduduki jabatan tertentu, karena proses elektoralnya juga tadi butuh biaya yang atau kos yang sangat tinggi, terus kemudian tidak dilakukan penindakan. Nah, ke depan juga kita akan pikirkan bersama bagaimana membenahi soal sistem politik kita, termasuk juga pembiayaan partai politik yang harus kita pikirkan ke depan, karena di berbagai negara juga ya banyak sekali model-model ya, memang juga partai politiknya ada yang sumber pendanaannya juga yang berbasis dari APBN, dan mudah-mudahan semua kita lagi rancang ini tanpa juga tentu membebani fiskal negara kita, karena kita tahu sendiri kan Pak Prabowo lagi konsen betul-betul ingin melakukan penghematan anggaran baik di tingkat pusat begitupun sampai di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini semua akan kita pikirkan bersama sehingga juga tidak melukai perasaan rakyat kita bahwa di sisi lain banyak problematika yang dihadapi oleh masyarakat, tapi di sisi lain juga kita juga harus pertimbangkan soal bagaimana remunerasi ini agar sesuai juga dengan kelayakan yang tentu yang diharapkan oleh para kepala daerah kita. Nah, ini semua yang harus kita desain ulang, dan tentu yang paling penting adalah tadi saya katakan bahwa dia juga harus berbasis kinerja dan berbasis indikator-indikator atau ada klaster-klaster tertentu, karena kan setiap daerah kan berbeda PAD-nya, setiap daerah komponen-komponen penghasilan itu kan dipengaruhi juga oleh penerimaan pajak, penerimaan yang lain-lain. Ini harus dipikirkan bersama karena kan hampir seluruh daerah kan bervariasi, Mbak.
Baik, terima kasih kalau begitu atas waktu dan penjelasannya Pak Bahtra dan juga Mas Zaidur sudah bersedia untuk berbincang bersama kami di Berita Satu Sore dan selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih Mbak, terima kasih Mas Ainur. Terima kasih Pak Batra.